Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Setelah yang terakhir kita sudah membahas tentang perang Hunain. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang perang Tabuk, ya. Bagaimana kemudian setelah bulan Rajab, ya, pada musim panas tahun ke-9 Hijriyah, itu kurang lebih 6 bulan setelah pengepungan dari kota Taif dan peristiwa Hunain, maka di sini terjadi sebuah peperangan yang kita sebut dengan perang Tabuk, ya. Jadi di Tabuk ini Kaisar Romawi, atau kita sebut dengan Heraklius, ya, itu dia mengumpulkan loyalis dari kabilah-kabilah Arab yang kemudian masih memiliki koneksi dengan Romawi pada saat itu untuk kemudian bergabung menyerang kaum muslimin. Tapi nanti ada yang mengatakan bahwa sebab dari perang Tabuk ini termasuk balas dendam dari wafatnya Ja'far bin Abi Thalib di perang Mu'tah, ya. Kan di perang Mu'tah itu perang melawan Romawi di mana sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ja'far bin Abi Thalib ini wafat, ya. Ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama, ya, diantaranya dalam Tarikh Al-Yaqubi bahwasanya inilah yang menjadi asbab dari perang Tabuk pada saat itu. Nah, Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, beliau kemudian mengatakan bahwa memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau memang bertekad untuk kemudian memerangi Romawi pada saat itu, ya, sehingga kemudian ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, maka di situ perangilah orang-orang yang kufur di sekitar kamu, ya, dan hendaklah mereka itu menemui kekerasan darimu, dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada saat itu dan kaum muslimin itu memerangi bangsa Romawi di Tabuk, ya. Nah, posisi Tabuk ini sendiri memang lokasinya ini di sebelah utara Hijaz, ya. Atau kalau dari Madinah ini jaraknya 778 km. Ya, jadi ini luar biasa, ya. Bahkan nanti dalam beberapa riwayat teman-teman dikatakan, ya, itu satu ekor onta itu bisa dikendarai sampai 15 orang. Ya. Satu butir korma itu bisa dibagi 10 sampai 15 orang. Ya, jadi memang perang Tabuk ini perang yang betul-betul kaum muslimin ini diuji keimanannya dan keteguhannya di dalam beragama, ya. Jadi 778 km dari kota Madinah, ya. Maka pada saat itu Tabuk ini sendiri secara geografis dia ini adalah sebuah tempat yang cukup berdebu, ya, kemudian agak gersang, dan di situ adalah orang-orang yang memang tunduk kepada bangsa Romawi ketika itu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya dengan Tabuk. Ya, itulah yang kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, Tabuk. Ya. Nah, kalau perang ini itu dinamakan dengan perang Al-Usrah, ya, perang yang dipenuhi dengan berbagai kesulitan. Ya, ini perang yang memang ujian keteguhannya itu luar biasa, ya. Bayangkan satu ekor onta dikendarai sampai 10 sampai 15 orang. Satu butir korma itu bisa dibagi menjadi 10 bagian. Artinya mereka berperang dalam situasi paceklik, ya. Panennya itu kurang begitu baik, ya. Maka kemudian ini dinamakan dengan perang Al-Usrah, ya, atau peperangan di mana mereka ini
menemui begitu banyak kesulitan yang sangat luar biasa pada saat itu. Ya. Maka kemudian kita akan lihat bahwa ada dua imam mufassir, ya, yaitu Imam Qatadah dan Mujahid. Ya, mereka keduanya adalah imam besar dalam ilmu tafsir. Ya. Mereka berdua menjelaskan bahwasanya, ya, itu satu biji korma itu dibelah menjadi beberapa bagian. Ya. Kemudian ada sekelompok kaum muslimin yang makan satu butir korma saja, itu dimakan secara bergantian. Ya. Ini kan menandakan betapa secara persediaan mereka ini sangat kurang sekali pada saat itu. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian memberikan motivasi kepada sahabat. Ya, jadi orang-orang yang kemudian gemar berinfak itu dimotivasi oleh sahabat, dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjanjikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat yang kaya ataupun sahabat yang miskin pada saat itu yang dari kalangan fakir, ya, itu semuanya berusaha menyumbangkan hartanya untuk kemudian memenuhi perbekalan kaum muslimin dalam perang Tabuk ini sendiri. Ya. Utsman bin Affan, ya, ini sahabat yang kemudian termasuk infaknya teman-teman sekalian, sedekahnya itu paling besar di perang Tabuk ini, Utsman bin Affan. Ya, karena memang Rasul mengatakan barang siapa yang mempersiapkan segala kebutuhan pasukan al-usrah, ya, yaitu pasukan Tabuk ini, maka baginya surga. Ya. Maka Utsman bin Affan itu mempersiapkan bagi mereka, ya, itu sekitar dalam Sahih Bukhari itu dikatakan sekitar 1.000 dinar, Masya Allah, 1.000 dinar. Ya. 1 dinar 4,25 gram emas, berarti 4,25 juta dikali 1.000. Itu sumbangannya Utsman bin Affan pada saat itu. Ya, jadi diam-diam dia datang bawa 1.000 dinar, ditaruh di kamarnya Nabi, ya, ditaruh di kamarnya Nabi, ya, tanpa butuh publikasi, diam-diam, ya. Mungkin zaman sekarang ketika seseorang sanggup untuk berinfak sebesar itu, mungkin yang ada dalam pikirannya, wah ini sayang kalau kemudian tidak dimanfaatkan publikasinya dengan baik, ya. Utsman diam-diam datang taruh 1.000 dinar di kamarnya Nabi, ya. Kalau sekarang mungkin ya yang 1 juta taruh diam-diam, kalau 1 miliar kalau bisa semua orang tahu gitu, ya. Nah, itulah Utsman, ya. Maka Nabi kemudian mengatakan ketika Utsman dalam perang Tabuk ini memberikan 1.000 dinar, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang membahayakan Utsman bin Affan, ya, setelah hari ini, ya. Maka Nabi itu mengulanginya sampai beberapa kali, ya. Ini dalam kitab Musnad Ahmad kita temukan. Maka teman-teman sekalian, Utsman ini memang mempersiapkan perbekalan Tabuk ini untuk pasukan kaum muslimin, ya, di mana jumlah pasukannya ini mencapai sekitar 30.000 orang, ya. Artinya kan kita bisa membayangkan memenuhi kebutuhan 30 orang ini kan bukan jumlah yang sedikit, ya. Kalau misalnya kita mencukupi kebutuhan 20 orang saja itu sudah sangat besar. 100 orang, ini 30.000 orang, ya. Menandakan betapa besarnya kemudian sumbangan dari Utsman pada saat itu. Kalau Abdurrahman bin Auf dalam satu riwayat dikatakan beliau tuh menyumbang sekitar 2.000 dirham, ya. Tapi ada tapinya. 2.000 dirham itu adalah setengah dari hartanya pada saat itu, ya. 2.000 dirham tapi setengah dari hartanya pada saat itu, ya. Artinya memang Abdurrahman bin Auf sendiri pada saat perang Tabuk, ya, nanti kan usahanya ini jadi besar kan setelah itu, ya. Tapi pada saat perang Tabuk beliau itu menginfakkan 2.000 dirham, yang dikatakan 2.000 dirham ini setengah dari hartanya. Ini kan luar biasa, ya, luar biasa. Nah, maka Nabi itu sampai kemudian
memberikan motivasi kepada mereka bagi yang ingin berinfak di perang Tabuk ini. Ya, bahkan kemudian orang-orang fakir miskin sendiri, ya, dari kalangan sahabat dan kaum muslimin, ya, mereka ini datang membawa infaknya masing-masing. Cuman memang mereka ini agak malu-malu di situ. Kenapa? Takut dicela sama kaum munafik, ya. Kenapa? Karena ada seorang bernama Khaythama al-Ansari, ya. Beliau datang membawa 1 sa' korma, ya. Kemudian diledekin sama kaum munafik, ya. Kenapa? Karena kaum munafik itu, ini dalam Sahih Al-Bukhari kitab At-Tafsir, ya. Jadi Khaythama al-Ansari bawa 1 sa' korma, tapi kemudian diledekin sama kaum munafik, ya. Nah, orang yang munafik itu bilang, Allah ini maha kaya, ya, tidak lagi membutuhkan sedekah seperti ini. Ini lihat bagaimana kaum munafik ini ya, cara mereka untuk mematahkan semangat orang yang bersedekah, ya. Cara orang munafik untuk mematahkan semangat orang-orang yang bersedekah, ya. Sehingga kadang kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bisa dengan lisan mereka itu bisa membuat bahwa itu seolah-olah adalah sesuatu yang jelek. Ya, inilah peran-peran kaum munafik pada saat itu, ya. Nah, maka kemudian mereka mengatakan ini riya, kemudian Allah nggak butuh sedekah seperti ini, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, ya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, ya. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Yang kaya dibilang riya, yang fakir dibilang diremehkan, ya. Artinya kita berlindung kepada Allah, ya. Jika kita melihat satu kebaikan, janganlah kita memandang kebaikan itu seperti halnya kaum munafik pada saat perang Tabuk melihat satu kebaikan. Artinya mereka mencoba mencari keburukan dari kebaikan. Nah, ini kan Masya Allah, ini suatu hal yang sangat merugi sekali. Ketika ada orang lain berbuat kebaikan, justru kita mencoba mencari keburukan yang muncul dari kebaikan tersebut, ya. Luar biasa. Maka teman-teman sekalian, memang perang Tabuk ini termasuk peperangan di mana Allah itu membuka, ya, kemunafikan seseorang, ya, sehingga kemudian banyak sekali propaganda yang dimunculkan oleh kaum munafik menjelang peperangan, ya. Di antaranya mereka ini menghalang-halangi kaum muslimin yang hendak terlibat dalam perang Tabuk, ya. Bahkan mereka katakan, jangan kalian pergi, ini situasinya lagi panas, ya. Bahkan mereka ini orang-orang yang berlindung di balik pepohonan, ya. Sementara orang munafik menyebarkan virus yang bisa mematahkan semangat kaum muslimin pada saat itu, ya. Sebagian di antara mereka ada yang datang kepada Rasul izin, ya, untuk kemudian tidak bisa ikut serta ke dalam peperangan dengan berbagai alasan-alasan yang kemudian mereka kemukakan, ya. Ini kaum munafik, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kemudian menegur, ya. Allah berfirman, afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah memaafkanmu, ya. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang, sementara jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya. Maksudnya ada yang alasannya uzurnya ini benar, ya, ada yang sebelum kamu ketahui orang yang berdusta. Jadi orang munafik ini berdusta dengan uzurnya, ya. Maka kemudian pada saat itu Allah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi memberi izin atas uzur kaum munafik yang tidak benar pada saat itu, ya. Nah, maka ini dalam surat At-Taubah dan tafsir Imam At-Tabari. Nah,
Jadi Al-Quran ini telah menyebutkan ya orang-orang munafik pada saat itu yang memang mereka ini memang hatinya keras, jahil terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kan luar biasa sekali. Yang mau berangkat dipatahkan semangatnya, yang sedekah dicela sedekahnya, baik yang sahabat-sahabat aghnia yang kaya ataupun yang fakir. Kemudian mereka sendiri nggak pergi berangkat dengan alasan uzur yang kemudian berdusta, ya seperti itu. Maka ini luar biasa, ya. Bahkan kemunafikan pada saat itu tidak hanya muncul di kota Makkah, ya, Madinah, tapi kemudian dia menyebar sampai ke pedalaman-pedalaman, ya. Ini Al-Quran itu melarang menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh kaum munafik ya. Ketika kemudian mereka itu meminta uzur atas alasan mereka nggak bisa berangkat di perang Tabuk ya. Ini dalam Al-Quran Allah berfirman, ya'tadziruna ilaikum. Mereka orang-orang munafik ini mereka mengemukakan uzurnya kepadamu ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza raja'tum ilaihim, ya, jika kemudian kamu kembali kepada mereka dari medan perang, ya, katakanlah jangan kamu kemukakan uzur. Kami tidak percaya lagi kepada uzurmu, ya. Karena sesungguhnya Allah memberitahu kepada kami berita yang sebenarnya dari kaum munafik tersebut. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, ini bagaimana kaum munafik ini dicela di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat ya. Karena memang kerusakan yang mereka timbulkan ini sangat luar biasa. Jadi Tabuk ini menjadi tembok pemisah ya, antara kaum mukminin dan kaum munafikin. Nah, jadi interaksi yang tadinya sudah tidak bisa dibedakan ya, munafik ini kan yang ditampakkan adalah keimanan, tapi yang disimpan dalam hatinya adalah kekufuran. Ya. Sehingga apa yang disimpan di dalam hati terkadang nggak bisa dibaca oleh manusia. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membuka apa yang ada dalam isi hati mereka dalam perang Tabuk, sehingga kemudian terlihat dengan jelas mana yang munafik, mana yang mukmin. Ya. Bahkan mereka itu membangun masjid di Madinah itu namanya Masjid Dirar. Ya. Mereka minta Rasul itu sholat di Masjid Dirar. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau enggan sholat di masjid yang mereka bangun. Ya, ini yang bangun Masjid Dirar ini kaum munafik pada saat itu. Ya, bahkan beliau itu memerintahkan agar masjid tersebut dibakar. Ya, karena ini dibangun oleh kaum munafik pada saat itu. Jadi Tabuk, menjelang perang Tabuk mereka membangun Masjid Dirar. Ya, jadi ini catatan sejarah yang kemudian nanti ketika teman-teman sampai ke Madinah lihat Masjid Dirar, wah langsung terbayang perang Tabuk. Ya. Oh ternyata ini dibangun menjelang perang Tabuk. Ya. Agar apa? Tujuannya itu agar mereka bisa berkumpul di sana, ya, dapat melakukan makar terhadap kaum muslimin yang mau berangkat ke perang Tabuk. Ya. Jadi memecah belah persatuan di antara kaum muslimin. Ya. Maka kemudian kaum munafik ini meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa sholat di dalam. Ya. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bahwa ini adalah masjid yang dibangun tidak atas dasar takwa, tapi dibangun untuk kemudian mengelabui manusia. Bahkan Al-Quran sendiri ya, itu kemudian melarang beliau melakukan itu dan menamakan masjid itu sebagai Masjid Dirar ya, sebagai kemudian penanda bahwa ini adalah masjid yang bukan mendatangkan manfaat tapi mudaratnya lebih besar ya. Ini sangat jelas sekali. Nah, maka sebagian besar orang-orang munafik ini pada akhirnya tidak mau ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, karena di sini
mereka itu ingin menghancurkan kaum mukminin dari dalam, ya. Sehingga kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat mengirim sejumlah utusan-utusan, ya, kepada beberapa kabilah, ya, meminta mereka untuk keluar bersama-sama ikut serta di perang Tabuk, ya. Akan tetapi ya begitulah kaum munafik, mereka enggan, kemudian mereka menyampaikan uzur-uzur yang kemudian berdusta, ya. Maka di Madinah ketika diumumkan keberangkatan perang, ya, di perang Tabuk, maka disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah, ya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah di jalan Allah, ya. Ini ila akhir ayat. Apabila kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat, ya, itu hanyalah sedikit. Masya Allah. Jadi ayat ini diturunkan, ya, itu berkaitan dengan perang Tabuk, teman-teman sekalian, ya. Itu surat At-Taubah ayat 38, ya. Jadi ketika mereka diperintahkan berangkat di perang Tabuk, ya, saat mereka ini lebih merasa nikmat, ya, tinggal di kebun-kebun korma mereka, ya, istirahat di bawah pohon yang rindang, ya, sehingga berat bagi mereka untuk keluar berperang di perang Tabuk. Maka Al-Quran itu menuntut mereka seperti yang dijelaskan oleh Imam Mujahid menafsirkan ayat tadi, ya, bahwasanya mereka ini kan diminta berangkat dalam keadaan pemuda, tua, kaya atau fakir. Ini kan kemudian Allah sebutkan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, berangkatlah kamu, ya, dalam keadaan ringan ataupun berat, kata Allah. Jihad dengan harta dan dirimu di jalan Allah itu adalah terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, maka ada beberapa yang kemudian minta izin untuk tidak ikut. Ya, ini alasannya beragam, ya. Jadi memang jarak antara Tabuk dengan Madinah ini cukup jauh, 778 kilometer. Jakarta mana itu? 778 mungkin dari Jakarta ke Surabaya, ya. Itu kan pakai kendaraan. Ini pakai onta-ontanya sedikit, persediaan makanannya sedikit, ya. Sementara dalam bayangan mereka itu ghanimah yang didapatkan juga sedikit, ya, sehingga kemudian ini membuat beberapa menjadi malas begitu, ya. Mereka tuh jadi memiliki berbagai macam alasan untuk kemudian tidak ikut, ya. Maka orang-orang munafik pada saat itu, ya, dan ada sebagian kecil para sahabat yang memang punya uzur, ya, tidak ikut serta, ya, di mana nanti ada 3 sahabat yang tidak ikut perang. Nah, ini nanti akan kita bahas juga, ya. Mereka tidak mempunyai uzur syar'i, ya, sehingga nanti akan turun ayat yang berkaitan dengan 3 sahabat ini. Nah, perjalanannya jauh, musuhnya banyak, ya. Maka kemudian Rasul itu menyampaikan kepada mereka, ya, sasaran yang akan dituju, ya. Dan ini berbeda dalam kebiasaan Rasul dalam perang-perang sebelumnya, ya. Kenapa? Karena perang-perang sebelumnya beliau tuh nggak mengumumkan sasaran yang dituju, ya. Sehingga berita kedatangan Nabi ini tidak akan terdengar oleh musuh, ya. Dengan demikian sahabat itu bisa melakukan persiapan dengan baik, ya. Ini dalam kitab Fathul Bari, riwayat hadis Imam Al-Bukhari, ya. Nah, ini berbeda. Dalam perang Tabuk Nabi menyampaikan ini tentang sasaran yang dituju. Maka kaum muslimin ini berlomba-lomba untuk kemudian bisa ikut serta, ya. Rasul itu sempat minta kepada Ali bin Abi Thalib, jangan ikut, tapi kemudian tinggallah untuk kemudian mengurusi keluarganya, ya. Maksudnya menggantikan kedudukan Nabi di tengah keluarganya. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah,
engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak-anak, ya. Maka Rasul bilang, apakah engkau kemudian tidak ridha jika engkau berada di sisiku seperti halnya Harun di sisimu Musa, ya. Hanya saja nanti tidak ada nabi setelahku, ya, karena kan Harun dan Musa ini kan nabi kan. Artinya ini untuk memperjelas, ya. Beliau cuma kasih perumpamaan. Nah, maka kemudian ada Al-Khaytham Al-Ansari yang tadi kasih satu sak korma terus dicela sama munafik. Ya. Awalnya dia tuh nggak ikut. Dia ini masuk ke kebun kormanya. Ya. Beliau ini istirahat di bawah pohon anggur. Ya. Kemudian kebunnya ini dialiri oleh air sungai. Ya, bayangkan, teduh di bawah pohon anggur, kemudian ada aliran sungai. Ini kan pilihan yang sulit di antara berangkat ke Tabuk yang terkenal panas berdebu, ya, dengan istirahat di bawah pohon anggur, kemudian didampingi oleh sungai air yang mengalir. Dia akhirnya bilang begini, ya, ini tidak adil. Kenapa? Rasul SAW berada di cuaca yang sangat terik, sementara aku berada di bawah rindangnya pepohonan dengan begitu banyak kenikmatan, ya, sehingga kemudian dia keluar, ya, dan dia menyatakan dirinya dia ikut, ya. Maka kemudian Nabi SAW di sini beliau mengatakan, kun aba Khaythamah, jadilah kalian seperti Abu Khaythamah, ya. Maka kemudian Nabi itu mendoakan beliau pada saat itu, ya. Ini dalam riwayat Imam At-Tabarani, ya, juga dalam kitab Fathul Bari, ya. Jadi luar biasa sekali, ya. Bahkan ada Ulabah bin Zaid, ya, ini sahabat yang kemudian mudah menangis, ya. Dia itu bangun melakukan salat malam, ya. Ya Rob, engkau memerintahkan kami untuk berjihad, untuk melakukannya. Akan tetapi engkau tidak memberikan sedikit pun bekal kepadaku untuk kemudian ikut serta di dalamnya, ya. Maka kemudian beliau ingin bersedekah, ya, dengan apa yang beliau miliki, ya. Maka Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada beliau bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini luar biasa. Ulabah bin Zaid, ya, fakir tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, dia ingin ikut bersama mendampingi Rasul tapi kemudian tidak memiliki bekal yang cukup. Masya Allah, ya, zaman sekarang, ya, fisabilillah, maksudnya menegakkan agama Allah baik dalam dakwah, ya, dalam kita menyiarkan dakwah. Banyak sekali orang yang mampu tapi kemudian tidak memiliki sikap seperti Ulabah bin Zaid, ya. Orangnya berkekurangan tapi ingin menegakkan agama Allah, ya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan ini kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sikap seperti Abu Ulabah, ya. Abu Musa al-Ash'ari, ya, beliau ini minta kepada Rasul SAW agar diberikan onta untuk dijadikan kendaraan mereka, ya. Rasul itu memberikan 3 onta kepada mereka, ya. Jadi luar biasa, ya, yang fakir, yang sakit, yang tidak berdaya, ya, yang tidak memiliki perbekalan sekalipun, ya, itu kemudian mereka menangis, ya, rindu kemudian mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan merasa berdosa jika mereka itu hanya duduk saja, ya, tidak ikut serta di perang Tabuk. Sehingga Al-Quran ini turun kepada mereka, laisa 'ala du'afa wala 'alal marada wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahallahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabilillahi ghafurur rahim. Tidak ada dosa, ya, bagi orang-orang yang lemah, yang sakit, yang tidak memperoleh apa yang bisa mereka nafkahkan apabila mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Masya Allah. Kita akan melanjutkan kajian perang Tabuk ini di pertemuan berikut, ya. Ini masih seperti biasa,
kita masih latar belakangnya karena menarik apa yang bisa kita angkat di sini ya, bahwa banyak hal-hal menarik yang bisa kita ambil ibrahnya ya berkaitan dengan perang Tabuk. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.